Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, dan juga share teman-teman ya, sehingga saya masih semangat membuat konten seputaran bonsai kelapa. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali mengupdate nih teman-teman, bahan bonsai kelapa on the rock program akar ya teman-teman. Ini baru saya buka teman-teman ya. Sebelum ini, untuk menghemat durasi teman-teman, saya buka sebagian, dan ini kita dalam program akar teman-teman ya. Akar ini bertumbuh agar dia terkesan lebih angker teman-teman ya, agar lebih menarik. Kita membuatnya memprogram akarnya agar banyak dan gondrong teman-teman, dengan mesti kita sabar teman-teman ya. Ini akar kedaka teman-teman ya, seperti teman lihat ini saya ground, saya kasih sabut kelapa dan sebagian akar kedaka teman-teman ya, untuk agar akar ini terus berkembang, agar akar ini terus bertumbuh teman-teman ya. Meskipun sebagian akar sudah tua, namun saya belum mengekspos total teman-teman, karena belum sempurna teman-teman ya. Baiklah teman, pada konten kali ini saya coba mengecek kembali akarnya teman-teman, duo bahan bonsai kelapa on the rock saya ini tadi penuh teman-teman ya. Saya balut dengan kain basah di luarnya teman-teman. Ini saya balut dengan kain basah di luarnya, lalu di dalamnya akar kadaka ini teman-teman ya. Ini akar inilah akar bonsai kelapa teman-teman yang hidup, tumbuh, berkembang teman-teman ya. Dia masih mengeluarkan akar serabut. Beda jika akar sudah tua teman-teman, akar itu tidak lagi menumbuhkan akar serabut meskipun dia sudah kita pangkas teman-teman ya. Itulah akar yang tua. Namun akar seperti ini teman-teman memang sudah tua, namun dia masih bertumbuh ya teman-teman. Beda dengan akar ini teman-teman. Ini akar pohon kelapa yang saya ambil teman-teman, untuk sebagai bahan perbandingan teman-teman ya, antara akar yang hidup dan akar yang mati. Walaupun ini masih merah teman-teman, ini warnanya masih merah, bisa saja kita tempel di sini teman-teman agar mengesankan. Nah, ini bisa kita tempel teman-teman agar mengesankan bahwa dia lebih angker teman-teman ya. Ini bisa kita lem untuk variasi teman-teman ya, atau untuk penampilan agar dia lebih sedikit sangar. Namun tidak perlu teman-teman ya. Ya teman-teman, ini akarnya sedikit bergulung teman-teman. Ini akarnya sedikit bergulung karena mungkin kandas teman-teman di bibir pot ini, sehingga dia bergulung seperti ini teman-teman. Dia tidak masuk ke dalam tanah teman-teman ya. Nah, ini awalnya ground teman. Ini bisa kita masukkan saja ke sini teman-teman. Kita membuat dia seunik mungkin teman-teman ya. Nah, beginilah akar yang tua itu teman-teman ya. Dan ini pada konten sebelumnya saya mengoleskan bawang merah teman-teman. Teman-teman bisa cek pada video sebelumnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini menumbuhkan ada dua akar baru teman-teman ya, pasca saya mengoleskan bawang merah 1 ataupun 2 bulan yang lalu pada konten sebelumnya. Dan ini akar cabangnya teman-teman, saat itu memang sudah ada teman-teman ya, namun belum panjang. Dan ini belum juga panjang teman-teman ya, karena dia akar ini sudah tua, sudah pernah terputus teman-teman ya, sehingga dia kemungkinan dia agak lambat teman-teman. Ini program on the rock teman-teman ya. Nah, ini masih goyang teman-teman, dia belum, tempurung ini tidak terlalu duduk pada karangnya. Sepertinya ini, jika ini sudah tua teman-teman, ini bisa kita sedikit lem saja di sini teman-teman, agar dia duduk di sini teman-teman ya, atau akarnya kita angkat. Oke teman-teman, untuk tapis teman-teman, ini untuk daun ini sepertinya ini sedikit ada masalah teman-teman. Dia sepertinya seperti konten saya sebelumnya, ini dia agak apa maksudnya, kerdilnya tidak normal. Nah, ini teman-teman pendek, daunnya pendek, harusnya ini panjang teman-teman. Ini daun terbaru ini sepertinya tidak normal, dan sepertinya daun termuda ini juga sepertinya akan tidak normal teman-teman. Namun kita biarkan saja, jangan kita terlalu memaksanya kerdil teman-teman ya. Namun ini untuk menjaga ukurannya teman-teman, ini tetap kita buang tapisnya teman-teman. Ini bisa kita tarik saja teman-teman, namun jangan terlalu ekstrem dulu teman-teman,
karena pelepahnya masih pendek. Kita nantikan apakah daun ini akan normal atau tidak teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Nah, ini sepertinya kuncup teman-teman, seperti daun yang tidak normal ini, seperti tunas kelapa. Ini belahnya pendek teman-teman. Ini dia belum full pecah daun, dia masih belajar pecah daun. Kita harapkan tumbuhnya normal teman-teman ya. Namun jika dia tidak normal, kita biarkan saja. Kita tunggu pertumbuhan selanjutnya. Atau jika kita ingin cepat teman-teman, ini bisa kita tebas ekstrim teman-teman ya. Namun saya sedikit bersabar, karena jika ditebas ekstrim, sirkulasi fotosintesis terputus teman-teman ya. Dan kita masih dalam program akar, kita masih fokus program akar. Jadi jangan kita tebas ekstrim dulu, kita bersabar saja teman-teman. Apakah daun terbaru ini normal atau tidak teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ini bonsai kelapa on rock juga. Nah, ini belum saya buka teman-teman, ini gampang saja bukaan teman. Ini polybagnya hanya saya hektar seperti ini teman-teman, bisa kita robek. Nanti bisa kita pasang kembali teman-teman. Kita cek akarnya teman-teman. Ini juga pasca pengolesan bawang merah teman-teman beberapa waktu yang lalu, sama dengan yang satunya itu teman-teman. Kita lihat akarnya teman-teman. Bismillah. Wah, sepertinya juga ada akar baru teman-teman. Oh, ini akar asli teman-teman ya. Ini akar asli, bukan akar tempelan teman-teman ya, atau bukan akar variasi. Nah, ini teman-teman, ini yang terbaru teman-teman. Namun belum sampai ke tanah teman-teman ya. Kita sabar dulu teman-teman. Dengan cara kita tidak terlalu ekstrim mengkerdilkan daunnya, agar akar ini bertumbuh maksimal teman-teman, tidak ada terlalu terganggu dengan pengkerdilan daun yang dipaksa teman-teman ya. Ini teman-teman akar, bukan hanya akar utama yang tumbuh teman-teman, bahkan akar cabang teman-teman. Karena ini saya dapatkan dari bahan hasil ngebolang, bisa disebut mendongkel nih teman-teman ya, kira-kira 7 atau 6 daun saya program teman-teman ya, bukan dari tunas. Nah, ini teman-teman kita lihat. Alhamdulillah nih tanda akar itu hidup teman-teman, meskipun terputus teman-teman seperti ini. Nah, ini dia bercabang teman-teman ya. Ini menandakan akar ini asli dan hidup teman-teman ya. Nah, ini akar terputus teman-teman, akar tua terputus ya dek. Nah, ini akar tua terputus namun dia bercabang teman-teman. Ini cabangnya panjang teman-teman, 1 2 3. Satu akar cabang sudah mencapai tanah, 2 akar cabang sudah mencapai tanah teman-teman. 1 akar cabang belum sampai tanah. Dan ini akar terbaru teman-teman, belum juga sampai ke tanah. Nah, ini artinya kita masih wajib melindunginya teman-teman. Nah, ini akar banyak teman-teman. Nah, ini semuanya akar asli, warnanya seperti ini teman-teman ya. Ini bukan akar tempelan teman-teman ya. Ini akar asli juga teman-teman, terputus dan dia bercabang kembali teman-teman. Ini menandakan akar ini hidup, meskipun tidak sebesar akar ini teman-teman. Nah, ini akar pohon kelapa yang saya ambil teman-teman, kira-kira umurnya sudah lebih dari 10 tahun teman-teman ya, karena pohon itu sudah tingginya lebih dari 5 atau 6 meter. Nah, ini saya ambil akar yang nongol di permukaan teman, saya ambil saja untuk sebagai bahan perbandingan teman-teman ya. Ini akar mati, akar ini bisa kita buat akar variasi teman-teman, seperti di sini kita tempel sini teman-teman, kita lengketkan agar lebih sangar. Namun untuk ini teman-teman, saya membuat bahan ini original teman-teman ya, tanpa edit dan tanpa variasi untuk kepentingan konten teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, ini bisa saja saya sambung nih teman-teman. Nah, seperti ini kita sambung, dan dia agar kita beli lem di sini teman, untuk menyamarkannya kita kasih sabut ataupun kopi. Ini bisa saja kita membuatnya lebih sedikit angker teman-teman, namun tidak perlu teman-teman ya, kita apa adanya saja. Jika jelek bahan kita ya jelek, jika bagus alhamdulillah. Oke teman-teman, untuk tapis nih teman-teman. Nah, ini sepertinya mesti kita sayat sedikit teman-teman, agar kita lebih bisa mengkerdilkannya. Ini sudah memang pelepah ini belum terlalu tinggi, namun kita bertahap mengkerdilkannya teman-teman ya, namun tidak ekstrim, agar
menjaga pertumbuhan pertumbuhan akar ini tetap maksimal teman-teman ya. Saya tepiannya teman-teman pelepah ini. Hati-hati teman ya, jangan sampai menusuk terlalu dalam. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita buang sedikit. Ini teman-teman. Nah, ini tepian pelepahnya kita rapikan sedikit teman, yang belum rapi nih. Nah, ini. Jangan terlalu ekstrim dulu teman-teman, kita masih memprogram akarnya. Ini jangan kita habiskan dulu teman-teman, agar pelepah masih bisa sedikit bertumbuh. Nah, ini kita pangkas di sini teman, agar sedikit rapi. Ini kita gampang saja untuk menyayat pada penyayatan selanjutnya. Jika ini pelepah muda ini sudah mulai agak tinggi dan daun yang terbaru ini sudah mulai tinggi, sama tinggi nanti dengan lengkungan ini teman-teman. Nah, ini kita buang lagi tapis termudanya. Untuk sekarang cukup segini dulu kita merawat tapisnya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini akar masih akan tetap saya lindungi teman-teman dengan ground akar kedaka dan sebagian sabut kelapa itu sendiri teman-teman ya. Kedua bahan ini teman-teman ya. Ini sepertinya teman-teman batu karangnya terlalu kecil sehingga dia ini batok ini tidak duduk di sini teman-teman ya. Ini goyang. Nah, ini awalnya saya lem di sini teman-teman agar dia tidak goyang, namun lemnya lepas teman-teman. Ini saya salah set teman-teman karena batok ini tidak duduk di batu karang teman-teman ya. Untuk itu karang ini bisa sedikit diangkat ataupun kita kembali lem di sini teman-teman ya, agar dia tidak goyang. Oke teman-teman, untuk perawatan bonggol nanti saja kita bertahap teman-teman. Kita masih fokus menumbuhkan akar yang baru ini teman-teman dengan cara tetap di ground teman-teman ya. Sampai di sini dulu tutorial tentang bonsai kelapa on the rock dalam program akar. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.